Mulai ya. Oke, udah nggak sabar nih mau mulai. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih, semoga tetap semangat ya. Ini adalah materi terkait dengan chapter 7. Nah, materi ini berkaitan erat sekali dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jadi sayang banget kalau Anda tidak melihat materi ini. Kenapa? Karena memang materi ini sangat akrab dengan kehidupan Anda. Tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang telecommunication, internet, dan wireless. Ya, atau dia bacanya wifi atau wifi sih bacanya? Wifi, Bu. Wifi, Bu. Wifi, Benar. Bu. Wifi ya. Makanya harus tanya dulu, nanti salah baca nih ya, gitu ya. Ya, hari ini kita membicarakan tentang telecommunication, internet, dan wifi. Teknologi wireless itu seperti apa sih? Nah, kita mulai ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini, ya, kalau misalnya tujuan kita belajar hari ini nih tujuan kita belajar hari ini, ya. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya komponen-komponen telekomunikasi, jaringan telekomunikasi itu apa saja sih? Ya, kunci-kunci dari jaringan teknologi itu apa saja? Kemudian apa aja sih bedanya tipe-tipe jaringan? Jadi kayak kita memang belajar teknologi ya, belajar IT, karena sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mau masak buka Cookpad, ya, mau makan nggak ada lauk beli di Grab, terus mau belanja susah mau keluar klik Shopee, ya. Jadi semua itu kita menggunakan teknologi, ya. Sekarang karena corona gini bahkan ada yang jualan sayur mayur bisa dipesan pakai teknologi, benar nggak? Nah, jadi kalau Anda tidak tahu tentang itu, maka Anda termasuk orang yang rugi, gitu ya. Kenapa? Karena setidaknya kita punya pengetahuan umum tentang teknologi, jadi besok-besok kalau kita mau cerita atau kita menggunakan, udah nggak bingung lagi karena pernah dengar setidaknya, seperti itu. Kemudian kita ingin tahu ya bagaimana internet dan teknologi internet itu bekerja. Jadi selama ini Anda pakai doang, sekarang Anda tahu nih, oh ini bisa seperti itu kenapa. Kemudian yang berikutnya nanti akan dijelaskan tentang prinsip dari teknologi dan standar wireless itu seperti apa, communication-nya seperti apa, internetnya itu seperti apa. Ibu akan bahas tuntas di chapter ini. Ya. Nah, di chapter ini tadi, ketika kita membuka chapter ini, chapter pertama tadi ya, chapter 7, dia menjelaskan tentang kasus Alibaba. Di salah satu kelompok Anda, kelas pagi Anda membahas tentang kasus Alibaba ini. Nah, benar sekali kata penjelasan kawan-kawannya, good sekali, Nurul sama Erza, yang menjelaskan dengan detail sekali. Nah, inilah sama satu lagi tadi adalah siapa tadi? Mohon maaf. Ibu Grace ya, Grace dari kelas B ya. Grace B. Nah, itu yang tadi disebutkan Grace ya. Nah, kalau dari sini dari slide ini Anda bisa lihat yang ditunjuk sama telunjuknya itulah yang disebut sebagai Hema Apps. Ya, Hema Apps application ya, dia pakai aplikasi Hema. Nah, jadi si Cina ini Anda tahu ya, dulu padahal Cina ini negara yang terbelakang. Benar nggak? RRC itu negara paling susah terbelakang. Nah, sekarang Anda bisa lihat kalau kita bicara teknologi, pasti dibilang ada produk Cina nih, bahkan harganya lebih murah. Kayak gitu. Jadi dia kuatnya di bagian research and development-nya bagus sekali. Perkembangan teknologi dan melakukan riset dan teknologinya itu bagus sekali, tinggi. Nah, salah satu negara Cina ini salah satu negara yang dimana melakukan riset dan teknologi yang tinggi. Jadi dia sering melakukan publikasi artikel, mempublish terkait dengan penemuan-penemuan terbaru berkaitan dengan teknologi. Nah, ini ya si Alibaba ini ya dulunya nih dia nih termasuk salah satu retailing tradisional. Tradisional tuh kayak gimana? Tradisional tuh kayak Anda kalau beli di supermarket, kalau mau beli sesuatu, Anda masukin ke keranjang, terus harus ngantri panjang banget kalau mau belanja, gitu ya. Sampai di kasir nunggu lama banget, orangnya nggak selesai-selesai saking banyaknya yang dibelanjain. Nah, si Alibaba ini mencoba untuk redefining, dia berusaha untuk melakukan redefine dari traditional retailing tadi atau pengecer tradisional tadi menjadi pengecer modern. Nah, supaya apa? Supaya bisa
kata kuncinya pasti tetap sama, yaitu cost, menghemat cost. Ya, tujuannya effectivity. Nah, apa yang dilakukan? Dia menggunakan solusinya pakai Hema Apps ya, application. Nah, dia pakai apa? Pakai QRIS. Kalau di sini namanya QRIS. Anda tahu kan ya, kalau mau belanja yang pakai, sekarang banyak ya, ada Dana, dulu GoPay, sering ada promo-promo, bisa di Burger King, bisa di mana-mana. Yang kalau Anda mau bayar pakai QRIS-nya itu di barcode atau bahasa gampangnya, barcode-nya itu di scan, nah itulah yang namanya QRIS itu, QR. Itu akrab banget kan sama Anda ya? Nah, Cina udah menggunakan itu untuk semua supermarketnya, cabang-cabang supermarketnya ya, supermarket yang Alibaba. Nah, di sini Anda bisa lihat setiap dia mau masuk supermarket, dia harus download aplikasi itu. Nah, kemudian setiap dia belanja, dia ambil, kemudian dia langsung scan. Nanti ketika dia keluar belanja, dia sudah ada di papan ini ya, di papan melakukan pembayaran. Pembayarannya tadi kata temannya pakai robot. Nah, ini dia pakai aplikasi yang besar ini, kemudian dia scan, ketahuan total pembayarannya berapa. Pakai QR tadi. Ya, Anda bisa bayangkan terus kemudian tadi hemat waktu Bu, hemat waktu apa? Mau delivery. Nah, Anda bisa lihat di sini sebelah kiri, ini adalah kantong-kantong belanja yang kegantung, yang bisa jalan sendiri kayak roller coaster. Di mana ujung-ujungnya nanti sampai ke bagian gudang langsung packing, langsung antar ke tempat konsumen kalau dia memilih secara offline ya gitu ya. Jadi dia bisa belanja offline atau online ya dengan menggunakan Hema Apps itu. Dan Anda bisa lihat ya bagaimana penggunaan teknologi itu bisa merubah proses bisnis suatu perusahaan. Ini contoh nyatanya. Nah, ini ya. Nah, kalau dilihat dari sini apa yang dilakukan sama si Alibaba? Si Alibaba itu selalu berhubungan ya. Jadi kan selalu ada people. Ini pertama-tama dulu chapter 1 dulu Ibu pernah jelasin. Ada people-nya, ada organisasinya, ada teknologinya. Itu merupakan komponen sistem informasi. Ya, nah masalah di Alibaba ini ya, dia pakai sistem informasi untuk men-trace customer, mengoptimize delivery rute dan customer analysis. Nah, dengan sistem barcode tadi dia langsung bisa tahu kira-kira inventory apa yang kosong. Jadi dia menggabungkan semuanya di dalam satu tempat. Ya, seperti itu. Nah, bisnis solution-nya dia bisa bersaing dari retailer atau retail store tradisional tentunya. Nah, ujung-ujungnya dia bisa memberikan pelayanan yang lower cost. Pasti itu yang diinginkan oleh customer. Ya, apa yang dilakukan orang ini ya? Monitor customer, vendornya, organisasinya mengimplementasikan, mencari karyawan, rekrut karyawan, itu tugas si organisasi. Teknologi, apa teknologi yang dia pakai? Dia perlu smartphone, apps, kemudian dia perlu WiFi, dia perlu Alipay tadi ya untuk melakukan pembayarannya. Platformnya pakai Alipay. Nah, inilah satu kesatuan ketika dia mau melakukan redefining ya dari traditional system ke modern system. Ya, yang tadi nih ya. Nah, ujung-ujungnya kemana? Akhirnya dia bisa meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Seperti itu. Kenapa? Ya, sistem inventory-nya bisa termanage dengan baik, jadi tidak ada waktu tunggu, persediaannya habis sesuai dengan waktunya, jadi tidak perlu penumpukan inventory yang banyak, yang ujung-ujungnya bisa membuat gudang perusahaan penuh dan biaya penyimpanannya tentu tinggi. Nah, itu bisa diatasi dengan penggunaan teknologi tadi. Bisa dipahami? Itu ya, contoh dari penggunaan teknologi Alibaba di kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita masuk di belakang layarnya nih. Di belakang layarnya apa? Nah, ini dulu nih. Ya. Jadi sekarang itu ada tren komunikasi dan jaringan. Ada yang sistemnya konvergensi, ada yang sistemnya broadband, ada yang sistemnya broadband wireless. Kalau broadband itu jangkauannya semakin luas. Ya, jadi kalau zaman dulu ya, diklik. Nah, kalau ingat-ingat zaman dulu ada SD, SMP, mungkin ya SMA, kan ada harus nyambungin itu TV dulu kan Telkom Fleksi ya, nyambungin dial up-nya supaya dia bisa jadi modem, akhirnya Anda bisa pakai internet di PC. Ingat nggak kira-kira? Pernah nggak melakukan itu? Ya, dial up. Lama ya, sampai Anda lihat itu estimated time-nya. Berapa itu estimated time-nya?
Saking lama ya, berapa coba? 39 tahun. Saking lamanya itu kegiatan dial up yang zaman dulu ya. Nah, sekarang dengan menggunakan broadband, nah Anda bisa lihat ya, dengan jangkauan luas, ya, speed-nya juga 1 sampai 5 Mbps dibandingkan sama dial up tadi Anda lihat. Kenapa kok lama banget sampai 39 tahun? Ya lihatlah kecepatannya, cuman 56 kbps dibandingkan sama Mbps kayak gitu ya. Ya, jadi teknologi kemarin dulu kita sering pakai dial up untuk bisa terhubung ke internet. Sekarang kita pakai broadband yang jangkauannya lebih luas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Anda perlu tahu dan kenal nih. Ya, selama ini kita cuma tahu yang namanya komputer, oh kayak begini komputer. Ya, dulu lah bentuknya petak, sekarang bentuknya lebih slimming. Ya, nah kalau ini ya kita tahu dulu juga, oh ternyata sebuah jaringan komputer itu ya disebut jaringan komputer tuh kalau apa sih? 2 atau lebih connected komputer. Jadi yang namanya jaringan komputer itu kalau ada 2 buah atau lebih komputer yang saling terhubung. Itu namanya jaringan komputer. Ingat-ingat ya, itu jaringan komputer. Jadi nggak usah dihafal, 2 komputer lebih terhubung, nah itu namanya adalah jaringan komputer. Nah, di dalam komponen utama jaringan yang simple itu terdiri dari klien pastinya ya, komputer itu, server untuk menghubungkan tadi ya. Dia perlu yang namanya network interface gitu ya. Ini kalau Ibu pakai F5 coba ya. Lebih jelas. Oke. Jadi major komponennya terdiri dari klien dan server. Kemudian ada network interface. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Oh, ternyata jaringan komputer tuh ada network interface card. Nah, ini dia. Ya. Kemudian ada apa lagi ya? Kemudian selanjutnya dia punya connection medium. Ya. Jadi kabel-kabel fiber. Jadi satu jaringan komputer tuh terdiri dari yang namanya connection medium. Oh, ternyata banyak kabel, terus di dalamnya ada kabel lagi. Ya, kalau nggak di mata kuliahnya nggak bisa lihat, oh kayak gini ya Bu, ternyata di antara dalam kabel itu. Ya. Nah, perlu connection medium, itu yang menghubungkan ya, connection medium tadi ya. Kemudian berikutnya adalah perlu yang namanya NOS, Networking Operating System. NOS itu bentuknya kayak gimana? Ah, bentuknya kayak gini. Ya. Coba Anda perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira ada nggak yang nyangkut dan pernah Anda dengar? Ada, Bu. Windows. Windows. Ada, Bu. Apalagi? Windows. Ubuntu, Bu. Ubuntu, ya betul, Debian, Windows Server gitu ya. Yang lainnya Ya, mungkin nggak akrab sama Anda, sistem operasi jaringan. Ini adalah sistem operasi jaringan, makanya namanya bukan Windows System, tapi Windows Server System. Karena dia sistem operasi jaringan, bukan sistem operasi komputer, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai hub. Hub itu yang mana? Ya, hub itu yang kayak begini. Ya, hub. Tuh, Anda perhatikan. Ya, ini ada di lab-lab ya. Ya, udah lama saya nggak lihat lab, Bu. Hampir setahun. Udah lupa kalau ada hub. Ya, ini ya hub ya. Pernah lihat di lab? Atau cuma masuk aja nggak pernah ada hub di lab? Pernah ya. Bu, kok saya punya komputer nggak nyala? Ah, itulah yang dibetulkan. Hub-nya itu yang di bawah itu di kabelnya dicopotin, dimasukin lagi. Ya, hub. Nah, Anda perhatikan ya gambarnya tuh. Dari komputer dia ke seluruh sistemnya. Terus dia baru nyebarin ke komputernya lagi ya. Hub. Kemudian selanjutnya ada switch ya. Coba sebentar ya Ibu cek. Nah, coba Anda perhatikan ya, beda nggak hub dengan switch tuh? Tadi hub dengan switch. Beda polanya, Bu. Beda ya? Nah, ya ini switch. Nah, kemudian yang berikutnya adalah router. Ya. Router. Ya, switch tadi udah router.
Ya. Router. Oh. Bisa kelihatan? Jelas kan? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Itu router. Jadi Anda tahu banget. Jadi yang disebut sebagai satu jaringan yang umum ya, utama di dalam jaringan yang simpel itu terdiri dari klien dan server. Ya, komputernya klien kita, PC-nya, server itu. Kemudian ada network interface-nya tadi, card-nya. Kemudian ada kabel untuk menghubungkan. Kemudian ada sistem operasi dari jaringan itu. Kemudian ada hub penghubungnya, ada switch yang lebih besar, kemudian ada router. Ya. Nah, selanjutnya adalah ada software-nya. Ya. Fungsi dari switch dan router memanage ya dengan mengontrol central program, yang program-program yang tersentral. Seperti itu. Oke, Ibu mulai lagi ya. Nah, komponen simple computer network. Nah, kita sekarang tadi kan Ibu udah tunjukkan. Nah, sekarang kita lihat kembali. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam satu komponen simple jaringan komputer itu terdiri dari klien, ya. Klien kan? Klien. Habis klien apa lagi tadi? Server, Bu. Server, good. Ya. Habis server apa lagi tadi? Medium. Ada Mediumnya, card. Bu. Ada cardnya tadi Kabelnya, ya. Bu. Kabelnya ini kabel. Iya. Ada cardnya di dalamnya ya. Kemudian ada Iya. switch. Ada Switch. router. Anda lihat bedanya ya switch dan router. Kemudian barulah dihubungkan ke jaringannya tadi ya. Jaringan. Ya, sistem operasinya di sini, NOS, sistem operasi servernya. Oke. Bisa ya? Kenal sedikit, nah setidaknya Anda kenal. Nah, Bu, misi Bu. Ya. Jaringan WiFi saya kan agak lelet nih Bu. Kalau pakai paket dia jadi boros. Kalau saya matikan video boleh Bu? Oke, silakan. Permisi Bu. Nah, kemudian selanjutnya tipe dari jaringan ya. Modem Anda tahu ya. Sama ini Anda pakai sinyal tuh ada dua, digital dan analog. Modem tuh ngapain sih? Dia ngerubah sehingga dia bisa dipakai, dia tuh merubah sinyal dari digital ke analog. Itulah fungsi modem. Ya, jadi bahasa digital ke sistem analog sehingga dia bisa dibaca. Kayak begitu. Nah, di type of network, nah ini yang perlu Anda tahu. Ya, jadi ternyata jaringan itu ada yang namanya LAN, ada yang namanya WAN, ada yang namanya MAN, ada yang namanya CAN. Ya. LAN itu apa sih? Local Area Network, lokal. Berarti hanya ada di dalam satu gedung saja. Itu namanya LAN. Ya. Kemudian WAN, Wide Area Network. Wide area itu lebih luas lagi, ya, bisa antar gedung. Itu namanya wide. Metropolitan itu adalah kota. Kalau kampus area network hanya ada di lingkungan kampus saja. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, LAN berarti hanya dalam satu gedung. Gitu ya. MAN. Ya, MAN tadi satu ya. Metropolitan berarti di dalam satu kota. Ya. WAN. Nah, WAN itu bisa wide, dia lebih luas lagi. Ya, bisa antar kota. Gitu ya, atau antar ya ini kan wide ya, WAN. Ya, dia lebih luas daripada MAN. Nah, bisa gitu ya. Nah, LAN itu sampai apa? 500 meter itu bisanya LAN. Jadi kalau lewat dari 500 meter nggak bisa lagi kita akses karena kita pakai jaringannya tipenya LAN, Local Area Network. Kampus, kalau kampus sampai 1000 meter. Ya, lewat dari itu nggak bisa lagi Anda akses Wi-Fi-nya. Kayak gitu. Ya, ternyata dari situ. Nah, ini tadi fungsi dari modem. Ini komputer, ini modem. Nah, komputer tadi, si modem tadi merubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Ya, masuklah ke telepon line, kabel, dan lain-lain. Nah, apa itu internet? Nah, jadi internet itu adalah jaringan loh. Nah, jangan-jangan Anda nggak tahu. Oh, ternyata internet itu adalah jaringan yang paling besar. Paling besar di seluruh dunia. World's most extensive ya, network. Itu namanya internet. Nah, dia kalau kita bisa terhubung dengan internet, maka kita perlu yang namanya ISP. Internet Service Provider. Contohnya apa ya Internet Service Provider itu?
kayak XL, Telkomsel. Iya, benar sekali. Kayak paket-paket yang Anda pakai ya. Benar nggak? Ya, udah dapat semuanya dari pemerintah? Sudah, Bu. Sudah aman lah, berarti lancar jaya kalau gitu kuliahnya. Nah, aman. Ya, ISP, Internet Service Provider. Ya, jadi dia kalau nggak ada dia susah kita. Karena apa? Karena dia yang menghubungkan tadi. Provide connection, dia menyediakan koneksi tadi. Kalau nggak ada koneksi nggak bisa kita terhubung dengan internet. Tipe dari internet tadi itu ya, Anda lihat dial up tadi tuh ya, 56 Kbps, lama banget dia menghubungkan ke internet. Kabel internet, digital satelit. Nah, satelit itu yang pakai kayak Anda pakai Google Earth. Pernah lihat Google Earth? Nggak pernah? Oh, pernah. Google Earth ya. Google Street. Ya, Anda kayak seolah-olah mau keliling. Bu, hari ini saya mau keliling dunia, Bu. Saya mau berada di depan Menara Eiffel. Boleh nih? Bisa. Pakai Google tadi tuh ya, Google Street. Ya. Kalau Google Earth sudah sampai kemana-mana. Gitu ya, ini contohnya. Kemudian ada yang namanya arsitektur, bagian dari address atau alamat. Nah, kalau misalnya itu disebut sebagai Internet Protocol atau IP address. Jadi kalau misalnya Anda dengar, Bu, IP saya bentrok, Bu, jadi dia nggak bisa dipakai, Bu, config. Nah, IP itu apa? Internet Protocol address ya. Ini kalau 32 bit, ada nomornya. Jadi ketahuan hacker-hacker tuh ketahuan dari sini ya. Nah, ketahuan dia mengaksesnya lewat yang mana tuh lewat dari Internet Protocol IP tadi tuh. Ya. Nah, sistemnya di sini ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kemudian ada yang disebut sebagai DNS. DNS itu yang mana sih? DNS itu yang Anda selama ini cuma tahu .com, .edu, .id. Nah, itu namanya DNS. Domain name system atau bahasa gampangnya adalah sistem nama domain. Ya, sistem nama domain. Dia ternyata nggak sembarangan ya. Kita lihat ya. Gambarnya kayak gini. Tuh. Ya, jadi ternyata ini ada artinya, ya, ada levelnya. Nah, kalau kita perhatikan sales.google.com, ya, nah ternyata ya internet root ya .com ya, edu.com, gov, organization, net, other domain. Itulah domain ya, itu domain. Levelnya itu, ya .com, ini ya, com itu komersial, edu itu pendidikan, gov government. ORG organization gitu ya, net dan lainnya, other domain banyak ya, .id dan lain-lain, Expedia, Google nih ya. Nah, kalau kita tambahin lagi, ini paling belakang kedua itu Google itu masuk ke dalam second level domain. Jadi ternyata domain itu nama domain itu ada tingkatan levelnya. Yang paling depan itu namanya third level domain dan itulah menjadi hostnya. Ya, itu caranya ya, cara penamaan domain. Jadi itu namanya domain name system. Nah, kemudian ada yang namanya Internet Service dan Communication Tools. Yang mana sih? Internet Service, email, Anda sudah biasa. Chatting, nggak usah saya jelasin lagi. Newsgroup, Telnet, ya, FTV, katalog-katalog, Ini bukan FTV ya, Telnet ini ya maksudnya ya. Yang katalog perpustakaan dan database itu contoh dari Telnet. Ya, jadi kita bisa mengakses remote dari jauh, itu namanya Telnet. Kemudian ada www. Ya, World Wide Web itu singkatan dari sama ini Anda cuma tahu www aja nggak tahu artinya apa. Nah ini setidaknya tahu. Kemudian ada lagi jasa dan komunikasi toolsnya berupa ya voice over IP. Siapa yang tahu? Kalau tahu Ibu kasih poin. Silakan. Contoh nyata dari si voice over IP. Contohnya apa tuh? Itu kan bentuk dari Internet Service dan Communication Tools. Apa tuh? Kayak kata sandi yang diamankan oleh suara ya, Bu? Maksudnya gimana? Coba, maksudnya gimana? Hampir-hampir, tapi belum. Coba, maksudnya gimana? Sedikit Ibu. lagi. Contohnya kayak misalkan kan kita di kantor nih. Nah, ada beberapa manajer atau HRD yang sebenarnya ruangannya itu tuh nggak bisa dimasukin oleh sembarang orang. Jadi dia dipakai passwordnya itu pakai suaranya dia, Bu, kayak gitu. Atau berangkas mungkin kayak gitu, Bu. Salah satu contoh penggunaan voice over IP ya. Ada lagi nggak? Coba yang Arumi ya tadi ya. Bu izin menjawab Skype, iya. Bu. Menjawab, Bu. Ya, izin menjawab. Boleh, silakan jawab. Skype, Bu. Ya, Skype, voice over IP. Jadi
penggunaan teknologi menggunakan voice over di dalam jaringan internet IP kan tadi internet protokol ya. Contohnya apa? Itu loh yang messaging ya ada yang mau Google jawab? Voice, Bu. Benar itu ya, kayak Google, kayak WA itu loh, voice note. Iya, Bu. Ya kan? Nah, salah satu teknologi yang paling gampang kita lihat lah, yaitu voice note itu. Itu adalah contoh penggunaan voice over IP. Nah, sekarang ini ya, data dari tahun 2020, WA, perusahaan terkait dengan WA itu menyampaikan bahwa penggunaan voice note ternyata lebih besar dari penggunaan video call dan lain-lain. Ya, yang baru yang digunakan orang. Yaitu contoh nyata dari voice over IP. Kemudian kalau kita bicara web, ada istilah HTML. HTML itu ternyata adalah bahasa ya. Bahasa Hypertext Markup Language, ada artinya itu dia. Terus HTTP itu ada kesingkatan, Hypertext Transfer Protocol. Ada URL. Nah, ini setidaknya Anda tahu ya, URL alamat web itu ya. Uniform Resource Locator. URL itu jadi memberikan informasi lokasi ya, lokasi dari data yang mau kita tuju kayak gitu ya, alamat. Kemudian ada web server, yaitu software yang memanage web page. Jadi dia memanage dan mengelola halaman dari web. Kayak begitu. Ya, ini nggak pakai Ibu jelasin satu-satu ya, karena Anda sudah langsung pakai ya, masukin di alamat di atas HTML namanya itu ya alamatnya. Kemudian Anda mau masukkan HTTP _2 gitu kan, baru bisa ke internet. URL alamatnya. Ya. Nah, kemudian ada searching for information. Kalau tadi itu web, kalau tadi lagi internet service ya. Nah, ini beda lagi. Ini adalah mencari informasi di web. Nah, Anda mencari informasi dari mana? Search engine. Search engine banyak ya. Ada Google, kalau dulu ada Yahoo, gitu kan? Itu namanya search engine. Jadi search engine ya. Jadi dia kalau mau dia pakai yang namanya page ranking. Jadi 1, 2 sampai terakhir yang dianggap paling nggak penting ke makin jauh. Mobile search ya, mobile. Semantic search, social search, visual ya, tagging itu ya. Ya, Pinterest. Banyak kan ya? Sekarang Pinterest. Ya, kalau buka Google dan lain-lain, buka, benar nggak? Nah, belum apa-apa ya, Pinterest ini, Pinterest itu. Nah, itu contoh dari visual search dan visual web. Kayak begitu. Nah, ini ya, ini Anda bisa lihat top desktop ini tahun 2020 baru ya. Top desktop laptop web search engine worldwide. Jadi kalau Ibu belajar mata kuliah ini memang bahannya setiap tahun diupdate ya. Jadi belajar terus setiap tahun. Karena kalau kita pakai data yang lalu udah berubah lagi. Ini data baru nih, data tahun 2020 karena bukunya baru. Ya. Nah, dari sini Ibu tanya, apa yang paling banyak digunakan? Search engine apa? Google. Ya, kalau Anda panggilnya siapa? Ibu panggilnya Paman. Kalau Anda Mbah Google ya? Ya, Mbah Google. Boleh lah ya. Ya. Yang kayak dia pakai yang tadi itu ya, VoIP tadi, yang dia bilang, Google tolong cariin wallpaper terbaik dong, ntar dia keluarin, gitu nggak? Asik. Gitu kan ya? Sekarang pakai itu ya, YouTube juga gitu ya. Jadi anak-anak kecil nggak usah lagi ketik-ketik. Kartun, langsung muncul kartunnya. Tinggal ngomong aja, itu salah satu teknologi yang dipakai. Ya. Nah, future web, ternyata masih ada future. Jadi hari ini teknologi itu nggak berhenti, ya. Jadi kalau Anda belajar sekarang itu belum berhenti, dia akan terus ada. Nah, akan makin banyak, ya, bahkan akan terus berkembang, ya. Web makin banyak, IoT makin banyak, bahasa gampang IoT itu segala sesuatu dalam hidup Anda nggak bisa tanpa ada internet, itu bahasa gampangnya. Ya, Internet of People, internet apps di mana-mana, bookstore-nya pakai aplikasi dan lain-lain, cloud ya. Kemudian connectivity, mobilnya bisa kapan aja gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara web, internet, sekarang kita bicara smartphone, seluler ya. Nah, ini istilah-istilah ada CDMA ya, CDMA gitu ya, ini dulu nih ya, GSM. Nah, ada yang 3G dulu heboh nih, setiap ganti sistem pasti perusahaan-perusahaan ISP ya itu akan membuat iklan-iklan baru. Ya, 3G itu apa sih? 3G itu cuma sampai 114 kbps.
Cocok untuk email dan akses web browsing dan lain-lain. Meningkat 4G, yang sekarang 5G ya. Ya, tahun-tahun lalu kan 4G masih 4G. 4G itu sampai mana? Oh, jadi semakin tinggi ya levelnya itu, networknya itu semakin cepat. Ya, hanya 100 Mbps untuk internet video dan lain-lain. Ya, 5G itu sampai gigabyte kapasitasnya sampai segitu banyaknya. Ya, itu contohnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang kalau tadi kita bicara seluler, jadi dia di buku itu enaknya dia menceritakan secara runtun dari internet, seluler. Sekarang kita bicarain tentang wireless. Ya, WiFi tadi ya. Nah, ternyata wireless system tuh ada dua. Ya, ada yang sistemnya RFID. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Ya, tadi ada yang jawab Angki tadi ya. Ada yang jawab Febe. Sekarang Ibu tanya. Contoh dari wireless system atau WiFi system itu ada dua. Ada yang namanya RFID, ada yang namanya Wireless Sensor Networks. Pertanyaan Ibu, siapa bisa kasih contoh RFID? Karena paling gampang tuh ya RFID ya. Silakan bersuara. Silakan. Siapa yang sebutkan namanya, kemudian mau saya Bu, saya mau kasih contoh RFID itu begini. Boleh. Silakan. Silakan Ibu, jarang dengar nih kelompok kelas D. D jarang kali bersuara. Ibu perhatikan dari pertemuan pertama sampai hari ini kelas yang paling jarang bersuara adalah kelas D. Apakah kelas D di sini ada? Ada, Bu. Oh, ada ternyata. Ibu mau ini. jawab. Oke, mana? Contohnya mungkin kayak yang ini, Bu. Ini siapa nih yang lagi jawab? Kasih tahu dulu sama Ibu. Layarnya soalnya banyak ya. Dewi Artika, Bu. Kelas apa, Dewi? Dewi Artika ya? Iya. Oke, Dewi yang biasa kelas D. Apa sih Bu yang sidik jari yang buat absen dosen itu Bu, yang di absensi. Ya, absensi karyawan yang di dosen. Oke. Terus apa lagi? Yang contoh tadi, apa lagi? Oke, Dewi udah bersuara. Terus? ATM, Bu, kartu ATM. Kartu ATM itu RFID nggak? Pakai RFID nggak? Pakai, Bu. Pakai, Bu. Dia kan ada barcode, Bu, bukan barcode. Apa sih namanya? Yang itu, Bu. Ya, RFID itu memang kayak ada barcode-barcode-nya ya, karena dia kan pakai radio frequent identifier. Ibu izin menjawab lagi. Oke, boleh. Ini siapa nih? Sebutin nama. Windy, Bu. Windy, oke, Windy dari D ya. Ya, contoh RFID itu kayak apa penggunaan kartu yang di tol gitu, Bu. Kan langsung tuh. Nah, terus sama pengecekan bagasi yang di bandara yang masuk itu, Bu. Oke, benar. Gitu. Ya, itu benar. Yang tadi tuh, yang belanja retailer tadi kan kayak gitu. Dia mau beli apa tadi tuh, mau beli makanan, dia scan dulu pakai, itu kan pakai gitu ya. Pakai RFID itu, ya, pakai namanya sistemnya QR code dia gitu. Tapi di dalam itu dia pakai RFID kayak gitu supaya bisa. RFID itu radio frequent identifier ya. Identifikasi, tujuannya mengidentifikasi dari pakai radio frekuensi gitu ya. Ya makanya dia bunyi-bunyi kan ya kalau di scan gitu. Ya. Nah, kemudian biasanya dipakai di mana aja RFID? Bisa dipakai juga tadi di bandara. Ya, kayak di Bandara Belanda, kalau Anda pernah lihat video Belanda itu ya, di Bandara Simpol Belanda, itu tidak pernah tertukar bagasinya, baggage-nya, karena dia sudah menggunakan sistem RFID, di mana pakai sistem roller coaster. Ya, jadi bagasinya setiap orang itu tidak akan pernah tertukar. Jadi dia semuanya udah tersistem. Dia akan transit kemana itu udah ada sistemnya masing-masing. Kayak di Amazon.com buku, kayak gitu juga. Ya, dia pakai sistem RFID. Ya. Nah, kalau contoh dari wireless sensor network, nah ini ya, udah wireless sensor network udah jaringannya lebih luas lagi ya. Bisa antar pulau. Seperti itu. Nah, ya. Itulah materi kita hari ini ya, berkaitan dengan yang namanya teknologi, berkaitan dengan yang namanya wireless jaringan ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita beralih ke kasusnya?
Ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oh, bisa. Kita Bisa, Bu. ya. Kita buktikan bisanya nanti di kuis Anda ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung mulai di pembahasan PowerPoint-nya, pembahasan kasus. Ya, kasus chapter ini. Silahkan, yang Alibaba tadi kan udah kita bahas ya. Ya, tapi yang Alibaba nggak usah lagi di kelompok A mana? Yang A Alibaba bukan? Kelas A. Iya, Bu. Nah, yang Alibaba nanti yang ketika presentasinya langsung ke kasusnya aja, langsung ke pertanyaan kasus. Gitu ya. Nih, mudah-mudahan hari ini bisa sampai banyak nih, bisa sampai 4. Kita mulai dari yang A dulu ya. Silakan kelompok A. Sebelum Ibu tunjuk, silakan Anda mengajukan diri boleh. Ya, Ibu stop share dulu. Ya. Silakan kelompok A. Kelompok A siapa? Kelompok A, Ibu lihat namanya. Nggak ada yang mau mengajukan diri? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk saja ya. Kelompok A, kelompok kelompok 3. Silakan. Kelas A. Kelompok 3. Ada? Oke, ada kelompok A? Kelompok 3, nggak ada kelompok 1? Ada kelompok 1? Kelas A? Kok nggak ada suaranya nih? Jangan-jangan nggak ada di tempat ya? Coba kita cek satu-satu kelompoknya. Ibu cek dulu ya. Oke. Ibu cek 1. Ini kelompok 1 di kelas A siapa? Nggak ada bersuara. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ada? Kelompok 3. Nggak ada. Kelompok 4. Kelompok 5. Jangan-jangan Anda nggak tahu nomor kelompoknya berapa? Benar nggak? Iya, Bu. Oh, pantesan dia nggak tahu nomor kelompoknya. Padahal ketua kelasnya udah ngasih ke Ibu kelompoknya itu. Kan belum ya? Oke. Kalau gitu Ibu panggil aja ya. Kelompok Dewi Nur Zuhaila udah ya? Dewi, kelas A. Ibu panggil 3 kali nggak ada, berarti absen Anda ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Alhamdulillah. Dewi? Iya, Bu. Temannya siapa, Wi? Miranda, Bu. Miranda Octavia. Miranda. Oke, silakan Dewi Nur Zuhaila. Presentasi kasus Alibaba ya? Bu, maaf Ya, Bu, saya ya. pakai HP Bu, jadi nggak bisa share screen. Oke. Temannya satu lagi? Oh iya Bu, bentar ya Bu. Iya. Kalau nggak dikirim ke sini nih ya. Maaf Bu, saya juga pakai HP. Dikirim aja ke sini, ke apa namanya nih? Ke chatnya, file di chat. Sambil menunggu Miranda mempersiapkan, kita lanjut lagi ya. Ini kelompok A, kelompok B. Sambil menunggu mereka mempersiapkan. Kelas B, silahkan yang mau mengajukan diri, setiap yang mau mengajukan diri akan dapat poin tambahan dibandingkan dengan ditunjuk.
Silahkan kelas B. Kelas B, ada kelas B? Kalau tidak ada yang mengusulkan diri, Ibu tunjuk aja ya. Kelompoknya Sinta Rahmadani, ada? Ada kelompok Sinta? Ada, Bu. Oke. Silahkan Sinta. Ibu catat. Kelas B. Kelas B, kelompok Sinta. Sinta Ramadhani. Silakan Sinta dan kawannya. Rekannya siapa? Bisa share screen? Halo Sinta. Iya, sebentar. Oh ya, lagi proses. Ya, kita lanjutkan ke C. Ke C nih kelasnya Afrido ya dan kawan-kawan. Yang C Ibu minta Firdian. Ada Firdian? Ada Bu hadir. Oke, silakan Firdian mempresentasikan. Bisa share screen di situ Firdian? Agak susah Bu. Bukan maksud Ibu, bisa muncul nggak share screen-nya? Enggak. Nggak muncul tombol share screen-nya? Firdian, ya, Ibu bantuin. Silahkan. Ada. Bisa nggak? Sebentar ya Ibu. Oke, iya. Muncul, setidaknya muncul nggak tombol share screen-nya? Muncul Bu. Oke, sip. Udah muncul ya. Terus sambil nunggu Ferdian, kita balik ke yang A. Miranda, gimana Miranda? Bentar ya, Bu. Temannya Miranda tadi nggak bisa ya? Iya, Bu. Kami sama-sama ngerjain Zoom-nya di HP, Bu. Lagi usaha mau kirim file. Dikirim di grup aja, Mbak. Iya, Bu. Biar bisa dibuka. Ya, buka dari WA juga bisa. Silakan Anda pastikan bahwa setiap kita materi itu akan ada selalu yang presentasi. Ya. Dan tiba-tiba nggak tahu siapa yang dapat. Harusnya sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Karena sudah tahu mau masuk materi hari ini. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya kelas D. Kelas D Ibu minta kelompoknya Zulhendri. Ada Zulhendri? Bu, saya sudah, Bu. Waktu kemarin ya? Kasus berapa itu? Kasus 3 ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya masih kelas D ya. Kurnia kemarin sudah. Kelompoknya Euriver. Ada Euriver? Ada, Bu. Oke, silakan. Euriver. Sekarang ya, Bu? Iya, Nggak bisa share screen, Bu. silakan. Saya Apa saya bantu tanya? share screen. Saya bantu tombolnya di share screen. Tadi siapa? Euriver ya? Ya, Bu. Euriver. Di learning-nya Sekar, Bu, PPT-nya. Euriver. Silakan diambil lewat learning. Ibu aktifkan co-host-nya supaya bisa share screen. Sudah? Ya bisa.
Sambil River nyari, Ibu tanya, dari 4 kelompok tadi yang sudah disebutkan, yang mana yang sudah ready? Saya belum, Bu. Kenapa belum? Laptop saya ini, Bu, lelet. Temennya boleh, temennya. Atau di-share di ini aja, di chat, nanti Ibu bantu bukakan dari sini. Kalau kemudian kelasnya ini kelas Firdian kelas C ya, Firdian. Kelas A. Tadi mana temennya? Miranda? Dewi, Bu. Ah, Dewi, gimana, Wi? Belum, Bu. Kenapa belum, Wi? Kan tinggal buka learning. Datanya ada di sana. Oke, Ibu catat ya, yang tidak siap presentasi kelompoknya Dewi. Tidak siap presentasi. Kelompok, tadi kelompoknya Dewi. Kelompok B. Kelompok siapa tadi? Sinta ya? Silakan Sinta. Berarti kalau tidak siap nilainya kosong ya? Karena sudah dipanggil. Terus kemudian kelompok Sinta Ramadhani. Oh, ini ada nih. Iya. Oke. Kelompok Sinta, terima kasih. Ya. Sudah Bu, bagus maaf, ya. Bu. Iya. Ibu. Apa tuh sebenarnya jujur Bu PPT-nya belum siap Bu, masih di Word gitu. Mbak, ini kan udah pertemuan. Harusnya kemarin kan udah di-upload ya, hari ini ya? Iya, Bu. Oh ya, hari ini nanti malam ya? Iya, Bu. Oke. Harusnya ini berarti yang sudah buat dari kemarin-kemarin ya? Iya, Bu. Kami udah buat, cuma belum jadi PPT gitu, Bu. Oke. Karena memang belum batas waktunya ya. Batas waktunya kan nanti malam jam 11-an ya? Iya, Bu. Oke. Makanya kok Ibu aneh, kok belum ya? Oh ya, ini kan karena yang pertemuan ke-7 baru hari ini ya? Iya, Bu. Oke, sip. Nah, oke, berarti tadi nggak bisa Ibu berlakukan nilainya dikosongin tadi. Sekarang Ibu akan kasih poin tambahan, berarti. Siapa kelompok yang sudah mengerjakan? Karena memang belum deadline-nya ya. Ya, tapi kalau ada yang sudah mengerjakan dan sudah, ini udah nih ya, akan mendapatkan tambahan 10 poin dari Ibu. Ini kelompok Sarah. Oke, sip. Bagus sekali. Sarah, silakan. Sarah kelas apa, Sarah? Kelas B, Bu. Oke, Sarah Veronica ya. Sinta Ramadhani, silakan. Ini langsung dari pertanyaan apa? Gimana? Oh, ini harus dikasih dijelasin. Dijelaskan karena tadi kalau yang nggak dijelasin itu yang Hama Apps tadi ya, Hema Apps karena sudah kita bahas. Nah, silakan. Boleh mulai presentasi. Yang Ibu nilai adalah cara presentasinya, kemudian slide PPT-nya, dan kemampuan menjawab pertanyaan dari saya. Ya, nilai presentasinya per orang. Jadi setiap orang itu mendapatkan nilai presentasi. Silakan, Sarah Veronica, Sinta Ramadhani. Siapa duluan? Silakan, boleh dimulai presentasinya. Halo, Sarah, Sinta, apakah ada gangguan sinyal dan lain-lain? Atau dia sudah presentasi tapi masih dia mute? Silakan Sarah Veronica. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan The Global Battle over Net Neutrality.
Silakan Sarah. Halo Sarah, suaranya Ibu nggak dengar. Bisa dibantu oleh temannya mungkin, Sinta? Halo, Sarah dan Sinta. Sepertinya gangguan ya. Ini nggak ada suaranya. Sarah. Iya, Bu. Iya, Bu. Halo. Penggunaan internet untuk menonton video, memainkan game, atau mengunduh musik telah menghabiskan banyak bandwidth. Jika permintaan pengguna melebihi kapasitas jaringan, maka kecepatan download dan transmisi video yang lambat. Penyedia layanan internet menyatakan bahwa kemacetan jaringan adalah masalah serius dan memperluas jaringan akan memerlukan biaya yang memberatkan konsumen. Oke, sebentar. Ibu sambil nanya ya. Berarti kalau semakin banyak orang download, bandwidth-nya makin berat ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian tadi belum selesai tuh. Perusahaan percaya bahwa metode penetapan harga yang berbeda adalah cara paling adil untuk membiayai investasi yang diperlukan dalam infrastruktur jaringan mereka. Sorry, Ibu. Ini Sinta sekarang ya presentasi? Iya. Oke, silakan Sinta. Namun iya nggak apa-apa buat baru. Nanti kalau udah ini pindahin ke laptop baru di edit lagi di. Halo Rika, mohon di mute suaranya. Mohon maaf Bu. Silakan. Sinta sudah baik. Namun penggunaan internet pengukuran tidak diterima secara luas karena perdebatan yang sedang berlangsung tentang netralitas internet yang merupakan gagasan bahwa penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama kepada pelanggan ke konten dan aplikasi, terlepas dari sumber. Saat ini, semua lalu lintas internet diperlakukan sama atas dasar siapa cepat dan dia dapat oleh pemilik tulang punggung internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sarah Veronica. Bu. Ya. Dengar nggak Bu? Soalnya di sini agak ngelek-ngelek gitu. Dengar? Silakan Sarah. Saya akan melanjutkan dari presentasi kita. Ini saya langsung pertanyaan bisa Bu? Dijelasin dulu isi kasusnya apa. Gimana langsung pertanyaan kalau nggak tahu kasusnya? Kasusnya ini tentang netralitas, neutrality. Temannya tadi Sinta menjelaskan dengan benar sekali. Pendukung netralitas internet ini banyak berpendapat bahwa harga yang dibedakan akan membebankan biaya yang besar. Benar. Pada pengguna dengan bandwidth yang besar. Oke. Dan mencegah beberapa perusahaan pemula untuk mendapatkan jejak dan tanpa netralitas internet. Oke. Seperti mungkin akan memblokir video streaming online dari Netflix atau Hulu untuk memaksa pelanggan menggunakan layanan rental film. Oke. Layanan internet Amerika Serikat tertinggal dari banyak negara lain dalam hal kecepatan, biaya, dan kualitas layanan secara keseluruhan. Juga dapat menambah kredibilitas argumen ini. Oke. Pemblokiran konten secara langsung
dapat memperlambat transmisi dan pembuatan yang disebut jalur cepat dilarang. Pada bulan Desember 2017, FCC memilih untuk mencabut aturan netralitas bersihnya untuk penyediaan internet yang menyatakan penyediaan layanan tidak terlibat dalam praktik apapun yang dilarang oleh aturan tersebut, dan bahwa itu akan menaikkan harga untuk semua konsumen dan memperlambat pengembangan jaringan 5G yang lebih cepat. Oke, tadi Anda sudah dengarkan penjelasan kita ya. Penjelasan Ibu tadi ada tentang 5G. Ya, semakin tinggi level tadi jaringannya, maka dia akan semakin cepat dan sampai gigabyte. Benar? Tadi ada ya materinya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan kasusnya? Apa itu netralitas jaringan? Mengapa internet beroperasi di bawah netralitas bersih hingga saat ini? Netralitas internet yang merupakan gagasan bahwa penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama kepada pelanggan ke konten dan aplikasi, terlepas dari sumber atau sifat konten. Saat ini, semua lalu lintas internet diperlakukan sama atas dasar siapa cepat dia dapat. Internet bersifat netral karena terdapat peraturan yang mewajibkan penyedia layanan internet untuk memperlakukan semua lalu lintas web secara nyata. Oke, nomor 1. Ya, walaupun Anda masih diskusi sama rekan-rekan kelompok Anda, Ibu tanya sama kelompok lain. Silahkan yang sama ya, yang sama dengan kelas Anda, kelas B. Silahkan kelas B yang lain. Ya, Ibu tanya sama Syabila Dwi. Gimana Syabila? Anda setuju nggak? Ya, Bu. Tentang netralitas jaringan. Netralitas jaringan tuh kayak gimana sih? Yang antara kalau kita ngakses itu loh. Kan Anda kalau ngakses YouTube, kalau ngakses video streaming, kan ada yang buffering bulat kayak gitu ya, lama muternya, gitu ya. Iya, Bu. Kalau dia bandwidth-nya, kalau dia pas, yang intinya adalah semua orang ketika mau lihat ya suatu konten itu bisa lihat dengan lancar kayak gitu, nggak banyak buffering dan lain-lain kayak gitu ya, bufferingnya nunggu lagi. Nah, pertanyaannya apa itu netralitas jaringan, mengapa internet beroperasi di bawah netralitas bersih hingga saat ini? Setuju nggak dengan kelompok 1 ini? Setuju sih, Bu, karena saya diskusi sama teman kelompok saya juga jawabannya hampir-hampir mirip, Bu. Hampir mirip ya? Iya, Bu. Ya, apa tuh yang miripnya? Ya, netralitas bersih itu adalah gagasan yang menyediakan layanan internet yang harus memberikan akses yang sama kepada pelanggan-pelanggannya ke konten dan aplikasi gitu, Bu. Apa dia nggak rugi kalau semuanya diperlakukan sama? ISP-nya, kalau kita sebagai konsumen kan aman-aman aja. Kalau ISP-nya kayak mana? ISP kan penyedia jasa providernya ya. Semua pelanggan kita perlakukan sama. Rugi nggak kira-kira? Tapi kalau di jawaban saya ada pengecualian gitu, Bu. Namun pengaturan ini mencegah perusahaan telekomunikasi untuk mengenakan harga yang berbeda gitu, Bu. Oke, sip. Berarti tetap harus ditentukan harganya ya. Iya, jadi benar, ada Bu. yang kayak di pasar itu loh, nggak bisa menaikkan harga barang pokok itu dengan seenaknya. Karena Iya, kan benar. akan ada yang melakukan pengecekan secara langsung kayak gitu, sidak. Iya, Bu. Nah, samain. Ini juga begitu, gitu ya. Iya. Tadi siapa namanya yang berpendapat ini? Syabila, Bu. Syabila. Oke, Iya, Bu. good. Iya, makasih, Selanjutnya, Bu. pertanyaan kedua. Siapa yang mendukung netralitas bersih, siapa yang menentang, dan mengapa? Oke. Pendukung netralitas bersih mencakup bisnis web intensif data seperti Netflix, Amazon, dan Google, serta grup konsumen utama, blogger, dan bisnis kecil. Para pendukung netralitas internet berpendapat bahwa harga yang dibedakan akan membebankan biaya pada pengguna dengan bandwidth
yang besar seperti YouTube, Skype, dan layanan inovatif lainnya. Mencegah beberapa perusahaan pemula untuk mendapatkan jejak. Untuk perusahaan yang menentang netralitas, itu perusahaan telekomunikasi dan kabel. Mereka memilih untuk mengenakan harga yang berbeda berdasarkan jumlah bandwidth yang dipakai oleh konten yang dikirimkan melalui internet. Perusahaan percaya bahwa metode penetapan harga yang berbeda yang mencakup batas data dan penggunaan terukur mengenakan biaya berdasarkan jumlah lebar kita yang dikonsumsi adalah cara paling adil untuk membiayai investasi yang diperlukan dalam infrastruktur jaringan mereka. Iya, ini ada di kasusnya ya, ada di soal kasusnya ya. Siapa yang mendukung, siapa yang nggak mendukung. Ini kayaknya perang antara ISP, Internet Service Provider-nya, benar nggak? Ya, dengan apa? Antara siapa dan siapa nih perangnya nih? Yang satu setuju, yang satu nggak setuju. Yang satu nggak siapa? Ada Sarah, silakan mau jawab. Perang antara siapa sih nih? Diskusi yang panjang antara siapa sih nih? ISP itu yang mana sih? ISP itu yang si Amazon, Google, atau ISP itu perusahaan telekomunikasi dan kabel? Halo? Sinta dan Sarah? Pertanyaan Ibu? Ini nih perang antara ISP dan penyedia web. Pertanyaan Ibu, yang mana sih yang disebut sebagai ISP itu, Internet Service Provider itu yang mana? Mungkin kawan-kawan yang lain di luar kelompok ini bisa tahu dan bisa menjawab? Bisa menjawab, Bu. Oke, Gusti. Oke, siap. Silakan Gusti. Yang Ibu tanya tadi kan ISP itu apa, Bu? ISP itu penyedia layanan internetnya, Bu. Iya. Ya, dari Amazonnya dan penyedia-penyedia internetnya itu, Bu. Kalau untuk pertanyaan yang nomor 2 ini, Bu, kalau menurut kami, Bu, yang bertentangan utama dengan internet bersih, netralitas bersih ini, itu ada PAI, Bu. Oke. PAI itu Ketua Komisi Komunikasi Federal, Bu, di Amerika Serikat. Di Amerika ya? Iya, dia menentang utama aturan netralitas internet ini. Dia karena nggak setuju. Ya, Bu, karena menurut beliau praktik ini kepada publik itu kurang tepat, Bu. Kenapa nggak tepat? Karena beliau berpendapat, mengklaim bahwa banyak orang yang kayak menjadikan kegiatan ini untuk investasi, Bu. Oke. Iya, Bu. Menurut beliau ya, Bu. Itu pendapat beliau di artikel yang kami cari, Bu. Dia berarti nggak setuju ya? Iya, Bu, nggak setuju. Dia khawatir layanan internet ini kayak memberikan infrastruktur yang tidak baik kepada apa tadi, Bu? ISP, Internet Service Provider. ISP tadi, Bu, betul. Ini maksudnya orang, intinya semua orang dapat kecepatan yang sama ya, mengakses data gitu kan? Iya, Bu, iya, Bu. Jadi saya yang ada di tengah kota dengan misalnya si A yang berada di rural, di desa, itu bisa mengakses internet dengan sama. Misalnya ngakses sekarang nih kuliah, nggak pakai wing kayak gitu. Nah, malah nggak setuju ya. Kalau kita kan sebagai masyarakat setuju ya, kan kita pengguna ya, benar nggak? Iya, kalau kita ya setuju lah. Oh, kita setuju. Yang perang yang di belakang layar, ya. Satunya perusahaan penyedia jasa internet, ya. Satunya aja perusahaan webnya ini ya. Iya, Netflix, itu kan web kan? Ya, Amazon, Google. Yang satunya ISP. Ya, ISP itu adalah perusahaan telekomunikasi tadi tuh, provider. Ya, yang satunya yang penyedia pelayanan web. Netflix, Amazon, Google itu penyedia layanan web. Sedangkan si ISP itu yang mana? Perusahaan telekomunikasi. Kayak kalau di Indonesia, di Batam, kita ini biasanya pakai perusahaan ISP apa aja? Telkomsel, Indosat, Oredeo ya. Nah, tuh. Ya. Itu adalah Oredo. Itu adalah ISP namanya. Jadi jadi mereka bertentangan karena merasa dirugikan. Bagi mereka dirugikan. Yang di kota ngaksesnya banyak gitu ya.
dan teknologi infrastrukturnya lengkap, dia bisa cepat. Yang di desa enggak. Harusnya kan biasanya perusahaan telekomunikasi tuh dia punya tower-tower jaringan gitu enggak? Sinyal gitu kan? Yang di setiap kota itu sehingga bisa mengakses dengan baik kayak gitu. Nah, dia harus kalau dia punya harus setara gitu ya antara di kota dan di desa, dia harus investasi banyak, benar nggak? Benar, Bu. Benar, dia harus bangun benar-benar tower sinyalnya dengan baik. Jadi bisa internet masuk desa itu loh. Gitu ya. Sekarang udah bisa kemana-mana. Ya, Anda lihat sekarang perkembangan ISP di Indonesia udah bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri, udah pakai internet. Benar nggak? Nah, ini bagi yang setuju lakukan neutrality. Nanti Ibu uploadkan satu buah video tentang neutralitas, Anda boleh tonton. Bagus sekali Gusti, terima kasih atas partisipasi. Dari awal sampai hari ini Ibu perhatikan Anda salah satu peserta yang paling aktif. Good job. Ya. Silakan selanjutnya nomor 3. Soal nomor 3. Saya maaf ya Bu, tadi suaranya juga putus-putus. Oke, dimaafkan. Silakan. Kayaknya Oke, boleh Sarah silakan dilanjutkan. Apa dampaknya pada pengguna individu, bisnis, dan pemerintah jika penyedia internet beralih ke model layanan berjenjang? Dampak bagi mereka yaitu akan mencekik inovasi, mengecilkan pengeluaran modal untuk jaringan baru dan membatasi kemampuan jaringan mereka untuk mengatasi permintaan yang tinggi untuk internet dan lalu lintas nirkabel serta dapat mengurangi lahirnya bisnis baru yang akan diusung. Oke. Pemilik jaringan percaya bahwa peraturan seperti RUU yang diusulkan oleh pendukung netralitas bersih akan menghalangi daya saing Amerika Serikat dengan menghambat inovasi dan merugikan pelanggan yang akan mendapatkan keuntungan dari praktik jaringan diskriminatif. Layanan internet AS sudah tertinggal dari negara lain dalam hal kecepatan, biaya, dan kualitas layanan secara menambah kredibilitas argumen penyedia, jelas dengan meningkatkan biaya pengguna berat backing jaringan perusahaan telekomunikasi dan kabel dan penyediaan layanan internet akan meningkat margin keuntungan mereka. Ya. Oke. Ini dampaknya ya. Ini kebalikan. Kalau tadi itu kayak netralitas bersih, kalau ini model layanan berjenjang. Layanan berjenjang itu yang kayak IndiHome, yang kayak gitu, yang bisa diakses kalau kita langganan, subscribe. Paham maksudnya? Model layanan berjenjang. Kelompok B? Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi bedanya netralitas bersih, maksudnya tadi itu adanya netralitas bersih, kita langganan, nggak langganan bisa akses cepat gitu loh. Gitu ya, maksudnya kayak gitu. Nah, gitu, bisa dipahami Gusti, maksudnya gitu ya? Bisa, Bu. Kalau model layanan berjenjang itu kita harus langganan dulu, itu supaya bisa ngaksesnya bagus, kayak gitu. Itu bahasa gampangnya ya. Dari kasus itu kan pakai bahasanya susah, bahasa buku. Nih kalau Ibu simpulin, jadi maksudnya netralitas bersih itu kita bisa mengakses ya layanan itu dengan cepat, tidak ada gangguan, tidak macet-macet, lama kali nunggu bufferingnya, enggak. Nah, tapi kalau pakai model layanan berjenjang itu artinya kita baru bisa mengakses dengan lancar kalau kita ikut langganan tertentu gitu, kayak langganan IndiHome atau First Media atau yang lainnya. Itu. Nah, kalau jadi logikanya netralisasi jaringan tuh berguna untuk si pelanggan nggak? Berguna, Bu. Berguna ya, berguna sekali untuk pelanggan. Itu yang perlu Anda tahu ya, informasi itu. Oke, ada lagi kelompok Sarah dan Sinta? Sarah masih? Apakah Anda? Iya Bu, masih. Simpulin. Apakah Anda mendukung? Dukung nggak netralitas bersih? Netralitas jaringan. Kami tidak mendukung. Kenapa nggak mendukung? Kami tidak mendukung. Karena hal itu akan menghambat proses globalisasi, terutama di lingkungan bisnis. Kenapa kok gitu? Bisa hancur ya bisnisnya ya? Nggak dapat keuntungan ya? Iya.
Selain itu, karena ini adalah sistem yang tidak ada batasan yang diamanatkan oleh pemerintah terkait dengan konten, situs, platform, peralatan, dan mode komunikasi yang diakses pengguna. Pengguna internet harus dapat mengontrol konten yang mereka akses dan memiliki pilihan aplikasi mana yang mereka gunakan untuk melihat konten tersebut. Seperti kita ketahui, globalisasi sangat kuat didukung oleh internet, dan jika internet tidak netral, maka akan mengganggu proses globalisasi. Undang-undang tersebut akan mencegah usaha kecil untuk mempromosikan produk mereka ke luar negeri dengan komputasi awan, dan juga mencegah blogger untuk berbagi ide dan pengetahuan. Ini juga merupakan kerugian bagi penyedia layanan untuk menyediakan layanan dan platform gratis kepada pengguna. Oke, pertanyaan Ibu nomor 4. Siapa yang setuju? Kelompok B. Kelas B, sorry. Kelas B yang lain. Setuju nggak Anda? Saya, Bu. Oh, Bu. Ya, boleh. Silakan. Siapa? Maya, Bu. Maya mana? Bukanya Maya. Nggak kelihatan. Maya. Mince, Bu. Mince. Oh, Mince. Kelihatan Mince. Silakan. Kalau menurut saya pribadi, saya percaya pada netralitas internet. Maaf Mince, itu kamu hidupin dua. Sorry. Mbaknya hidupin dua, itu satunya di mikrofonnya dimatikan. Oke. Bentar, Bu. Ya. Kalau dari kelompok kami sendiri percaya pada netralitas internet. Kenapa? Saya pikir harus ada undang-undang yang menegakkan netralitas internet, Bu. Dan dari sudut pandang pengguna internet biasa pun, jika netralitas hilang, perusahaan besar akan mengendalikan harga dan alokasi bandwidth, Bu. Hanya perusahaan kaya dan besar yang dapat membeli bandwidth yang besar gitu. Pengguna biasa tidak akan memiliki pilihan selain menggunakan layanan internet yang lambat. Ini pasti akan membatasi akses informasi dari rata-rata pengguna biasa yang merupakan tulang punggung perekonomian negara dan yang mendapatkan kesempatan untuk berinovasi karena kesetaraan internet tadi gitu. Dengan model internet yang berjenjang ini, penawar tinggi akan mendapatkan internet secara cepat. Bisnis kecil akan tertinggal dalam penawaran ini dengan kecepatan tinggi karena sumber daya keuangan mereka yang terbatas tadi. Pengusaha baru akan memiliki sedikit kesempatan untuk berdiri di hadapan perusahaan besar yang sudah mapan. Oke, betul sekali jawabannya ya. Jadi kalau yang besar perusahaan gede ya makin gede, yang kecil ya dia makin hilang kayak gitu ya. Dengan adanya ini kayak gitu. Ya, betul sekali penjelasannya Minca. Good sekali, good job Minca. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sarah? Oke. Nah, itu ya tadi ya penjelasannya ya. Jadi memang harus diatur ya. Nah, tetap harus diberikan haknya masing-masing. Jadi bukan berarti yang pengusahanya juga nggak dikasih margin keuntungan, ya. Jadi memang harus ada kerjasama antara pemerintah, pengusaha, yang pada intinya adalah jangan sampai merugikan masyarakat sebagai pengguna. Ya, seperti itu. Jadi tadi kayak pemerintah harus bisa menetapkan ya, misalnya margin keuntungan yang bisa diambil seperti apa, kemudian apakah berdasarkan bandwidth yang diakses atau seperti apa. Yang pada intinya adalah agar informasi itu bisa sampai ke pelosok negeri intinya. Jadi semua bisa mendapatkan informasi yang sama. Itu ya maksudnya ya. Oke. Silakan Ibu kasih link absen. Silakan Anda absen dulu. Ibu kasih di chat. Ibu bagikan link absen. Ibu hanya kasih waktu Anda 5 menit untuk melakukan absensi. Ya, silakan Anda absen sekarang. Ibu kasih linknya. Anda absensi, Anda absen. Waktu Anda absen adalah 5 menit dari sekarang. Ya, Ibu share everyone. Silahkan absen, silahkan absen di sini. Bisa terlihat di kolom chat, sudah Ibu letakkan form, Google Form untuk Anda mengakses dengan mudah. Ya, silahkan Anda absensi, waktu Anda hanya 5 menit untuk mengabsen, hanya di dalam sesi Zoom ini. Saya tidak akan memberikan linknya di luar sesi Zoom.
Ya, setelah 5 menit Anda isi, akan Ibu close. Silakan. Bu, Ya. Bu, mau nanya Ya. hari tanggal itu hari ini ya, Bu? Tanggal Iya, betul. sekarang, Bu? Betul sekali. Makasih. Iya. Maaf Bu, izin Bu. Mau Ya. nanya, ini kok saya nggak bisa ngisi Bu? Zahwa, kenapa tidak bisa Zahwa? Ada yang merasa kesulitan untuk mengisinya? Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, tinggal diklik Tidak, aja. Bu. Tidak saya password, jadi semuanya bisa akses. Ya. Oke, dari kelompok tadi kita selesai jam 2 sesi dari jam 9. 100 menit, coba dihitung sampai jam berapa? 40, Bu. Oke, 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan yang belum absen, Ibu kasih kesempatan absen. Setelah itu kita close. Nah, materi UTS kita sampai hari ini, ya. Kemudian yang belum presentasi nanti boleh, yang belum presentasi tiba di akhir aja ya. Ya, pengumpulan untuk merekam presentasinya nanti di akhir. Di akhir setelah UAS. Ya, jadi nanti kita selama ini sampai dengan UAS, sampai UTS, nanti setelah UTS, itu kan masih materi, akan ada yang presentasi terus. Ya, saran Ibu langsung mengacungkan diri. Nanti Ibu konfirmasi kelompok yang sudah presentasi ini ya, nanti Ibu kirim datanya ke Anda. Ya, untuk memastikannya sudah sama belum. Nanti tinggal dibuatkan videonya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Materi terkait dengan materi pertama dan terakhir. Untuk setelah UTS nanti, Ibu akan berikan video pembelajaran. Jadi sudah Ibu rekam materinya. Jadi nanti kita hanya berada di sesi Zoom untuk membahas kuis. Hanya ada di sesi Zoom untuk membahas PPT presentasinya. PPT presentasi dan diskusi. Jadi Anda dikasih kesempatan secara asinkron untuk mengakses video materi dari Ibu. Setelah itu ada kuis singkat, Anda kerjakan kuis singkat. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sesi Zoom. Ya, sesi Zoom kita. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaannya? Ya. Bu, interupsi Bu. Oke, boleh. Silakan. Sebelumnya hari ini untuk topik 7 ini apakah ada kuis Bu? Jadi kalau misalkan ada kuis. Ada, pastinya selalu ada. Oke, siap Bu. Ya. Terima kasih Bu. Mohon diperhatikan ya. Anda sekarang karena sudah semester 3, mohon membacanya dengan teliti. Ibu kemarin sudah coba, ternyata banyak yang bacanya nggak teliti. Main ikut aja pesan, padahal di learning itu sudah ada jatuh temponya, ada kan ya? Di learningnya sampai jam berapa, aksesnya sampai jam berapa, itu ikuti format yang learning. Gitu. Ya, nanti Ibu bilang silakan cek, Ibu nggak akan ngomong lagi waktunya kapan, ada cek sendiri. Itu tujuannya supaya Anda ngecek ternyata dari berapa orang ya 104 yang mengumpulkan tepat waktu. Ya, seperti itu. Ibu kasih apresiasi buat yang sudah mengecek dengan teliti. Ya, jadi sekali lagi selalu mengecek informasi pengumpulan tugas di tempat pengumpulan di learning-nya. Hati-hati bedakan antara PM dan AM ya. Ya, Ibu biasanya sih selalu buatnya jam 23.59. Ya, kalau nggak ngerti itu PM, AM Anda boleh searching. Ya, cari PM itu artinya apa, AM itu apa, kayak gitu ya. Ronaldo, gimana? Sudah bisa dipahami? Baik Bu, sudah bisa dipahami Bu. Terima kasih Bu. Siap ya, 15 soal seperti biasa, waktunya 13 menit ya dari materi. Nah, jadi akhirnya saya dan Pak Ikhlas mengambil jalan tengah. Soalnya bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Inggris. Jadi tetap Anda belajar. Ya, tidak plek. Nah, tetap ada proses. Ya. Interupsi satu lagi Bu. Ya.
izin bertanya, kan kita kuis sebelumnya itu 15 soal 15 menit. Jadi estimasinya 1 soal 1 menit. Nah, sekarang Bahasa Inggris ya? Bu? Bahasa Inggris. Ya. Ya. Nah, sekarang mengapa waktunya itu dipersingkat gitu, Bu? Iya. Soalnya kami kan juga harus prepare ke diri kami sendiri kan, Bu. Memahami soal dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ronaldo. Karena 13 menit Anda sudah dibantu dengan soal yang sudah dibahasa Indonesia kan? Ya, jadi sudah dikurangi dengan soalnya itu bahasa Indonesia, enggak bahasa Inggris. Tapi jawabannya yang bahasa Inggris. Seperti itu. Bisa dipahami Ronaldo? Bisa sih, Bu. Nah, itu kalau saya sih bisa dipahami. Karena gitu. kemarin itu semuanya bahasa Inggris jadi 15 menit. Sekarang dibantu soalnya bahasa Indonesia, jadi Anda tinggal memahami bahasa Inggrisnya yang jawabannya saja, maka waktunya berkurang dong karena sudah dibantu. Gitu ya. Jadi tetap harus ada proses memahami supaya Anda bisa memahami, makanya kenapa harus membaca materi sebelum ketemu saya di Zoom. Ya, jadi Anda sudah tahu kalau Ibu ini selalu kuis singkat ya. Ya, Anda baca ulang walaupun dulu udah pernah ngerjain kuis, ngerjain materi PPT-nya seperti itu. Baca. Gitu, baca dulu. Karena sekarang pembelajarannya adalah dosen menjadi fasilitator Anda. Ya, jadi tidak dia akan disampaikan dari A sampai Z, silakan dibaca. Nah, kalau Anda malas baca, silakan diklik play dari digital book-nya itu ya. Dia akan ngomong terus kayak radio yang di play. Seperti itu. Itu ya Ronaldo. Siap, Bu. Oke, sip. Ya, semoga tidak ada yang mengulang di mata kuliah ini, ya, tapi itu semua saya serahkan kepada Anda. Anda akan mendapatkan hasil dari kerja Anda tentunya, ya. Semoga apa yang Anda hasilkan berbuah manis, ya. Siapa yang tidak akan pernah ada, ya, usaha itu yang bisa membohongi hasil, ya. Anda usaha keras, pasti Anda bisa dapat yang lebih baik. Seperti itu. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, boleh. Silakan, Mbak. Mbak siapa Ibu, namanya? Ya. Nyimas, Bu. Nyimas ya, Bu, gimana Nyimas? Tadi kan saya udah absen, Bu, di link Ibu. Tapi tadi nggak bisa disubmit di HP saya. Jadi saya minta tolong sama teman saya, Bu. Itu gimana, Bu? Nggak apa-apa ya, Bu? Jadi nanti caranya gimana? Ibu lihat waktu. Ini kan di waktu ini. Ya, berarti Anda masih masuk di dalam perkuliahan, di dalam waktu, rentang waktu. Setelah tutup ini nggak akan ada lagi saya terima, Bu, saya tadi nggak sempat absen, nggak bisa. Ya, jadi Anda selama waktu ini saya kasih kesempatan. Boleh kalau misalnya kayak gitu nggak bisa ya. Terima kasih, Nyimas. Ibu. Ya, Windy. Tadi Windy absennya 2 kali, Bu. Kedua kali. Nanti saya cek, ya. Nah, dihapus saja, nanti saya hapus 1. Kan biasa Ibu download, ya. Terima kasih. Apalagi bagus pertanyaannya? Boleh. Siapa debutkan namanya ya? Angki, Bu. Angki, gimana Angki? Untuk kuis hari ini jam berapa ya, Bu? Kuis hari ini seperti biasa, sore hari ya. Oh, kita. Sore. Ya, sore. Nanti saya cuma bilang, silakan buka, udah bisa kuis. Nah, tapi waktunya silakan Anda lihat. Waktunya lihat gitu. di learning. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi mohon bantuan dengan sangat ketua kelas yang sangat usahanya effortnya sangat baik sekali sudah membantu saya. Nanti sampaikan ke kawan-kawannya. Tolong ya, Angki ya. Iya, makasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, nanti akan Ibu sampaikan informasi terkait UTS berapa soal ya kepada kawan-kawan kita, ketua kelasnya nanti akan di-share ke Anda semua. Ya, yang jelas multiple choice melalui learning. Silakan Anda pelajari, semoga tidak ada yang mengulang di mata kuliah ini. Ya, selama materi pertama sampai dengan ke-7 yang sudah dibahas sama saya dan Pak Ikras, semoga bisa dimengerti ya, tapi tentunya perlu Anda pelajari lagi ya, karena kita hanya ketemu di waktu yang sangat singkat ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda tentunya. Hilaf dan salah saya dan Pak Ikras mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.